Selamat malam para calon mempelai dan rekan-rekan vendor yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah online talk show yang diselenggarakan oleh Mahkota Enterprise pada malam hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Acara malam hari ini tidak lepas dari tren yang saat ini banyak sudah kita ketahui, yaitu new normal di era post-COVID ini, khususnya untuk event wedding ataupun event-event lainnya. Calon mempelai dan rekan-rekan vendor yang berbahagia, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang pertama kepada IKA Pesta Semarang, Ikatan Pengusaha Jasa dan Perlengkapan Pesta Kota Semarang yang saat ini anggotanya ada 300 lebih vendor. Kemudian juga kepada Kadin Jateng, kemudian kepada Suara Merdeka Network, juga kepada PT Erela, New PRPP, kemudian kepada Virgin Bakery, Tiara Enterprise, Fancy Bakery, dan Indaya Leadership Company yang selama ini selalu mensupport kegiatan-kegiatan mahkota. Teman-teman, para calon mempelai, hari ini kita akan membahas new normal di era post-COVID, khususnya di wedding party. Tentunya ada paradigma yang bersama-sama kita harus ketahui, yaitu di era new normal ini, yang pertama, kita bisa melindungi diri sendiri, dan tentunya dengan melindungi diri sendiri, otomatis kita juga melindungi orang lain, supaya kita tidak menjadi carrier. Maka pada malam hari ini, Mahkota menginisiasi satu hashtag yang lebih mungkin buat kami lebih tepat, yaitu kita tetap melawan COVID dengan bergerilya. Ya, kita ketahui COVID ini sangat menular, kemudian juga sudah cukup banyak korbannya, tetapi kita juga bersyukur sudah banyak sahabat-sahabat kita yang sudah sembuh dari COVID-19 ini. Jadi kita tetap melawan COVID-19 dengan bergerilya. Ya. Kemudian paradigma yang baru juga kita berharap setelah ini nanti tentunya dengan arahan pemerintah, ya event-event yang akan terselenggara nanti dapat berjalan dengan aman dan nyaman untuk semuanya, baik untuk mempelai, orang tua, keluarga, tamu undangan, dan tentunya juga untuk keamanan vendor juga. Pada malam hari ini kita akan ada beberapa topik, teman-teman, yang akan kita sharing. Semoga nanti bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk para calon mempelai dan juga rekan-rekan vendor semuanya. Ada 4 topik yang akan kami bagikan, yaitu yang pertama adalah ya, healthy standard protokol, yang ini sudah menjadi pengetahuan umum di mana-mana sekarang pemerintah sudah menganjurkan, ya. Kemudian topik yang kedua, nanti bagaimana kita mempersiapkan acara pernikahan, jadi sebelum hari H. Kemudian yang ketiga, kita juga akan membahas secara khusus stakeholder protokol. Ya, bagaimana teman-teman vendor itu menjalankan protokol kesehatan maupun bagaimana protokol dalam menjalankan event pada hari H nanti. Kemudian topik yang keempat, yaitu New Normal Creative Ideas. Sebelum masuk kepada topik ini, teman-teman, saya coba menyapa nanti yang bersama-sama dengan saya juga. Apakah Pak Ivan dari Aksio sudah bergabung? Halo Pak Ivan. Hai, Pak Mario dari... Hai Pak Ivan, apa kabar? Wow, sudah lama ya? Iya. Halo. Tetap sehat? Tetap sehat, Ivan? Sehat. Gimana, Indra? Sehat semua? Di Jakarta ini, Ivan? Di Jakarta. Oke, ya. Terima kasih, Ivan. Malam ini juga akan sharing kenapa dari Mahkota mengajak Aksio, ya, vendor foto dan video, karena salah satu vendor yang pada hari nanti berinteraksi dengan calon mempelainya ya, kalau sudah hari hanya,
itu adalah teman-teman dari fotografi dan video, mulai dari persiapan pagi itu kami biasa selalu bertemu dengan teman-teman fotografi dan videografi, terus mereka juga mengikuti sampai acara akad atau halimatrimoni, atau bahkan sampai resepsi. Jadi maka pada malam hari ini, teman-teman kami pilih Axios sharing bagaimana vendor foto video ini nanti di era new normal dalam proses mendampingi pengantin supaya tetap semuanya aman dan nyaman, tetapi kualitas hasil dokumentasi foto maupun video berjalan dengan baik. Oke, Ivan, nanti ya kita akan sapa lagi untuk sessionnya sharing foto video. Yang awal ini kami akan coba berbagi dari pengalaman kami selama mempersiapkan event di era pandemi ini, ya. Tapi sebelumnya kami juga akan sharing dulu beberapa event yang selama pandemi corona ini kemarin sudah kita buat. Kita sudah membuat ada acara mahkota online expo, bahkan sudah 2 kali, yaitu yang pertama pada tanggal 3 sampai dengan 5 April 2020, yang ternyata sambutannya juga sangat bagus. Untuk itu kemudian kita membuat mahkota online expo yang kedua, yaitu sejak tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Mei. Ada hampir 1.000 calon mempelai registrasi di acara online expo ini, dan lebih dari 125 vendor bergabung di sana, dan semoga ini menjadi salah satu program yang bisa memberikan manfaat untuk para calon mempelai mempersiapkan hari bahagianya di era pandemi ini. Juga teman-teman vendor bisa sharing produk-produk mereka. Kemudian pada awal Mei kemarin, Mahkota juga membuat konser daring yang dimeriahkan oleh artis-artis dari Jakarta dan didukung oleh musisi dan artis-artis dari Jawa Tengah. Konser ini merupakan konser amal peduli untuk pekerja seni dan event yang terdampak COVID-19 ini. Jadi mereka yang selama ini bekerja secara freelance, dengan adanya pandemi ini, seluruh event ditunda atau dibatalkan, sehingga kita membuat konser ini untuk mereka, dan terima kasih kepada segenap masyarakat yang sudah mendukung konser ini, sehingga cukup banyak dana yang bisa kami kumpulkan, tapi masih kami tunggu partisipasi dari masyarakat dan teman-teman semua yang ingin membantu teman-teman kru pekerja seni dan event di Jawa Tengah yang terdampak pandemi COVID atau Corona ini. Ya, di sini kami tayangkan juga QR code-nya kalau teman-teman ingin berpartisipasi untuk teman-teman pekerja seni dan kru event. Kemudian selain itu kami juga sudah mempersiapkan beberapa paket untuk post pandemi ini. Jadi para calon pengantin tidak perlu khawatir, didukung oleh vendor-vendor yang nanti sudah kita bersama-sama duduk untuk mempersiapkan event itu supaya tetap berlangsung dengan aman dan nyaman. Jadi kami sudah menyiapkan ada virtual wedding package, jadi acara halimatrimoni, akad, ataupun resepsi itu bisa ditayangkan secara live streaming sehingga bisa diikuti oleh seluruh tamu undangan yang tidak bisa hadir langsung di tempat resepsi atau di tempat akad atau di halimatrimoni, mereka bisa menyaksikan acara pernikahan ini dari rumah saja. Kami juga menyediakan studio untuk virtual wedding, ya. Jadi kalau nanti calon mempelai ingin menyelenggarakan acara akad ataupun halimatrimoni ataupun intimate wedding, tentunya nanti tetap mengacu kepada ketentuan dari pemerintah setempat, ya, bagaimana ketentuan untuk menyelenggarakan event. Kami juga sudah menyiapkan studio virtual, ya, artinya acara yang ada di studio ini juga bisa di live streamingkan, ya. Kemudian kami juga sudah menyiapkan juga area untuk drive-in wedding. Ya. Ini banyak program-program yang sudah Mahkota siapkan untuk para calon mempelai yang nantinya ingin dalam waktu dekat ini menyelenggarakan acara pernikahan atau mungkin menyelenggarakan acara akad nikah terlebih dahulu atau halimatrimoni sebelum nanti resepsi. Baik, itu sedikit informasi dari
mahkota. Kita akan langsung masuk ke topik pertama, para calon mempelai dan teman-teman vendor, pemirsa semuanya. Seperti sudah sering kita dengar ya, pemerintah sudah menggaungkan Healthy Standard Protocol. Jadi sudah menjadi kebiasaan yang baru, budaya yang baru nantinya dimanapun kita berada, kita keluar dari rumah itu harus dilengkapi dengan masker ya. Ini untuk melindungi diri kita sendiri, juga melindungi orang lain ya. Kemudian yang kedua, checking ya, untuk mengukur suhu badan pada saat kita mengunjungi suatu acara atau mendatangi suatu gedung. Ini juga sudah menjadi standar protokol kesehatan dari pemerintah. Tetapi jangan khawatir, nanti mahkota sudah menyiapkan solusi apabila ada tamu yang secara suhu badannya tidak memenuhi syarat, itu nanti kita akan menyiapkan ruangan khusus untuk mereka apabila tetap ingin mengikuti acara wedding tersebut. Yang sekarang sudah kita kenal ya, untuk mencegah penularan ya, atau melindungi diri kita, penyediaan hand sanitizer itu nanti menjadi salah satu perlengkapan standar dari kru event ya, maupun venue yang menjadi tempat pelaksanaan acara. Kemudian standar yang lain yaitu disinfektan ya, barang-barang semua perlengkapan yang akan digunakan itu harus didisinfektan supaya kita menjaga tetap keamanan dari para klien, calon pengantin, para pengantin maupun teman-teman vendor dan tamu undangan. Dan tentunya ini juga yang paling penting yaitu social distancing, yaitu kita harus mengatur jarak pada saat antrian ataupun memasuki satu tempat, termasuk di dalam lift, itu juga semua sudah diatur standar protokol dari pemerintah. Saya kira ini 5 hal ini akan menjadi bagian sehari-hari yang kita temui pada saat kita menyelenggarakan satu acara. Bagian yang kedua, teman-teman, yaitu persiapan sebelum nikah. Ini juga sangat penting. Tentunya kita berharap sekarang kita mengurangi interaksi langsung ya, dengan baik dengan vendor ataupun dengan pihak-pihak ketiga untuk mempersiapkan acara pernikahan. Semaksimal mungkin kita kurangin ya, misalnya dengan kita sekarang banyak melakukan online meeting ataupun konsultasi dengan online ya. Bahkan mahkota dalam kaitan juga mahkota online expo, kita sudah menyiapkan ada program Halo Bride atau free konsultasi ya. Jadi teman-teman calon mempelai yang mungkin membutuhkan informasi ataupun barangkali ide-ide atau apa yang bisa kita lakukan pada saat kita menyelenggarakan acara di era post-COVID ini, kita juga menyediakan free konsultasi yang tentunya terjadwal. Ya. Kemudian presentasi vendor bisa dilakukan juga dengan online. Ya. Sekarang banyak fasilitas yang bisa dipakai dengan Zoom, dengan WhatsApp video call yang sekarang bisa fasilitasnya sudah lebih banyak, bisa 8 orang sekaligus, sehingga kita bisa presentasi dengan calon klien itu juga lebih maksimal. Poin ketiga untuk pre-wedding itu tentunya yang sekarang juga sangat diperhatikan para calon mempelai, yaitu premarital check-up. Ya. Tentunya kita berharap semuanya tetap sehat, tetap sukacita, tetapi premarital check-up ini menurut kami sekarang ini menjadi penting, supaya kita calon pasangan bisa betul-betul pasti bahwa kita semua sudah terhindar dari COVID-19, kemudian termasuk nanti memikirkan anak yang barangkali akan dihasilkan oleh mempelai, itu juga semuanya kondisinya sudah sehat, ataupun hal yang lain. Ya, ini secara spesifik nanti kalau tertarik dengan topik ini, kita bisa mengundang pakarnya yang khusus untuk premarital check-up. Ya. Kemudian kegiatan pre-wedding foto, nah ini nanti juga kita akan mendapat masukan dari Pak Ivan mengenai bagaimana kita bisa melakukan pre-wedding foto tetap dengan aman, dengan melakukan protokol kesehatan, tetapi hasilnya tetap maksimal. Kemudian persiapan yang lain yaitu wedding registration, yaitu biasanya calon mempelai harus mendaftar di KUA atau mendaftar di catatan sipil ataupun mendaftar di gereja.
Nah, mereka bisa mempersiapkan juga dokumen-dokumen ini mungkin sekarang juga dengan mengurangi, ya, mungkin bisa dengan online, artinya mengurangi pertemuan. Kita berharap nanti pemerintah ataupun lembaga yang terkait juga akan mendukung program ini supaya betul-betul pencegahan COVID ini bisa kita dukung. Akan banyak mengambil waktu kita, ya, yaitu untuk stakeholder protokol, ya. Yang dimaksud stakeholder protokol adalah kita semua yang terlibat di suatu acara, baik itu mulai dari mempelai dan keluarga, yang terutama itu juga harus mendapatkan informasi yang tepat, ya, bagaimana pengantin dan keluarga ini pada saat nanti pelaksanaan acara, yang jelas kita tidak bisa melakukan dulu sama dengan yang dulu, pasti kegiatan salaman itu kita hindari, ya. Kemudian pengaturan jarak, ya, itu pasti harus diketahui oleh seluruh keluarga dan pengantin, karena jangan sampai kita sebagai pemangku hajat yang memiliki acara memberikan contoh-contoh yang nantinya kurang tepat untuk tamu undangan. Jadi betul-betul pengantin dan keluarga memahami protokol kesehatan ataupun social distancing ini kita bisa jalankan dengan baik dengan dukungan dari pengantin dan keluarga. Kemudian pihak yang kedua yaitu tamu undangan. Ini juga nantinya perlu kita berikan informasi bahwa pada saat mereka hadir ke gedung tentunya mereka harus dilengkapi dengan masker, kemudian tadi akan diukur thermal checking, kemudian harus menggunakan hand sanitizer dan social distancing, itu semua juga harus dipahami oleh tamu supaya tadi hari H tamu sudah mengetahui bahwa akan terjadi protokol seperti yang sudah kita sampaikan. Pihak ketiga yang sangat penting supaya bisa terlaksananya standar healthy ini dengan bagus, dengan tepat, dan kita berusaha supaya semua pihak, mulai dari pengantin, keluarga, kemudian tamu undangan, dan vendor sendiri itu tetap aman, ya. Tentunya ini kerjasama yang baik antara venue dan wedding organizer itu sangat penting, ya. Bagaimana venue menerapkan protokol kesehatan pada saat tamu hadir di venue, kemudian memasuki lift, ya. Di situ biasanya juga sudah ada protokolnya, lift itu tidak bisa diisi maksimal seperti biasanya, sudah ditentukan posisinya, kemudian ada ide yang pernah kita lihat, tidak memencet dengan tangan lagi, tapi ada venue yang sudah menyiapkan tombolnya itu dengan menggunakan bantuan kaki misalnya atau dengan cara-cara lain, ya. Ini tentunya perlu nanti koordinasi dengan venue sampai dengan termasuk bagaimana proses loading, ya, supaya diatur waktunya dan sebagainya. Ini peran venue nanti akan berkoordinasi dengan WO, ini sangat penting. Bagian keempat yang kami tekankan teman-teman semua, calon mempelai dan vendor, yaitu food and beverage, ya. Bagaimana catering ataupun kalau itu disuplai oleh venue itu sendiri menyajikan makanannya tetap dengan aman dan sehat, ya. Sebagai misal yaitu biasanya venue sekarang akan membatasi jumlah kapasitas tamunya. Kalau misalnya sitting dinner atau dengan round table, kalau biasanya bisa diisi 10, mungkin saat ini akan berubah hanya akan diisi maksimal 5 atau 6 orang, ya. Kemudian kalau kita standing, ya, tentunya tidak bisa tamu mengambil makanan sendiri, ya. Karena kita tidak berharap sendok yang dipakai untuk mengambil itu akan bergantian dipegang oleh banyak tamu. Jadi, ya, food and beverage, ya, catering akan menyiapkan petugas yang akan menyiapkan semuanya, mengambilkan semuanya, ya. Ini contoh-contoh yang nanti juga akan bisa dibahas lebih detail dengan rekan-rekan dari vendor food and beverage atau catering. Yang pihak kelima adalah vendor yang di luar yang tadi sudah kita sebut, di luar venue, WO, dan catering. Tentunya masih banyak, ya, mulai dari dekorasi, kemudian nanti foto yang akan hari ini kita bahas secara khusus, video, ya, kemudian sound system, entertainment, ya. Kami contohkan untuk entertainment nantinya rekan-rekan entertainment tidak bisa bertukar mic, ya.
kita harapkan mereka masing-masing sudah menyiapkan mikrofon sendiri, dan mikrofon pun itu sudah dilengkapi dengan disposable macam penutup juga ya, masker untuk mic-nya ya, itu untuk mencegah, karena tentunya teman-teman entertainment nantinya tidak bisa menggunakan masker yang pada umumnya pada saat mereka tampil di panggung ya. Kemudian vendor-vendor lain banyak sekali, mulai dari tadi dekorasi, foto, video, cake ya, bagaimana posisi vendor-vendor pada saat loading itu kita akan atur supaya social distancing tetap terjaga. Nah, untuk vendor ini nanti kami akan bahas secara khusus dengan Ivan, tapi masih ada satu slide lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu SOP untuk vendor yang barangkali nanti bisa dipakai oleh teman-teman vendor, dan ini akan diketahui oleh calon mempelai supaya betul-betul mempelai dan keluarga merasa aman ya. Yang pertama, vendor itu wajib tadi melakukan healthy standard protokol untuk staff dan krunya ya. Jadi penggunaan masker tadi, kemudian social distancing, hand sanitizer itu wajib ya. Jadi vendor sudah masing-masing vendor itu harus wajib mengatur staff dan kru yang bertugas baik sebelum hari H maupun pada saat hari H ya. Kemudian bila diperlukan vendor ini juga harus melakukan cek kesehatan sebelum teman-teman staff dan kru bertugas ya. Baik cek suhu badan, walaupun nanti di gedung pasti, di venue pasti akan dicek ulang, tapi paling tidak kalau di tempat vendor sebelum pada waktu persiapan sudah dicek, tentunya ini akan mengurangi hal-hal yang tidak kita harapkan ya. Penyediaan, bila perlu penyediaan vitamin untuk imunitas tubuh teman-teman employee, staff dan kru ya, sampai dengan kalau diperlukan juga bisa melakukan rapid test ya. Nah, tentunya hal-hal ini perlu didukung oleh edukasi internal dari ya teman-teman vendor, bisa melakukan edukasi secara internal, karena biasanya banyak sekali staff dan kru vendor ya, mereka harus diedukasi bagaimana media penyebaran COVID ini dan pencegahannya ya. Kemudian tentunya penyesuaian plotting kru mungkin tidak bisa sebanyak dulu, atau bahkan harus ada kru yang ditambah ya. Kalau dulu tidak ada kru yang bertugas untuk hand sanitizer, tidak ada kru yang untuk mengecek thermal checking, misalnya mungkin dengan kondisi saat ini perlu disesuaikan ya. Kemudian kita berharap juga mobilitas kru itu makin berkurang ya, tentunya dengan menggunakan alat komunikasi pada saat bertugas sehingga mobilitas kru berkurang dan social distancing tetap bisa terjaga. Yang keempat yaitu ini disinfektasi. Ini secara berkala teman-teman vendor itu akan melakukan disinfektasi baik peralatan, perlengkapan, gudang, juga kendaraan, baik sebelum event maupun setelah event. Supaya semua perlengkapan, semua peralatan, alat musik, tadi mikrofon ataupun semua peralatan yang kita gunakan di gedung betul-betul sudah steril ya. Ini untuk melindungi sekali lagi melindungi diri kita sendiri dan tentunya melindungi orang lain, baik itu keluarga, tamu undangan, dan vendor lainnya. Nah, yang kelima tentunya juga kita akan nanti berkoordinasi di venue itu sendiri mengenai layout-nya, bagaimana flow ataupun jarak meja bisa diatur, jarak antrian bisa diatur, termasuk tadi sudah saya sebut proses loading-nya. Kalau dulu biasanya vendor loading H-1 itu hampir bersamaan, orang banyak, nah tentunya sekarang ini harus kita atur waktunya supaya tidak bersamaan. Ya, ini teman-teman calon mempelai dan vendor, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Nah, saat ini kembali saya ingin mengundang Ivan. Ya, kita akan bahas khusus ya. Ya, Ivan, kali ini kita ingin mendengar sharing khusus dari Axio, bagaimana langkah-langkah Axio untuk nantinya pada saat mulai. Dalam waktu dekat ini sudah ada event, Ivan? Harusnya ada event, harusnya. Cuman ya. harusnya. Cuman so far, ya. Iya, sekarang semuanya jadinya postpone ya. Oke. Nah, Ivan mungkin bisa cerita bagaimana sekarang kru nanti dari Axio pada saat bertugas mulai dari pagi
ya, mendampingi calon mempelai, kemudian sampai dengan acara akad nikah ataupun holy matrimony, bahkan sampai resepsi. Silakan, mungkin bisa memberikan masukan untuk para calon mempelai maupun teman-teman vendor yang lain. Iya, selamat malam semuanya. Pertama-tama, thank you tim dari Mahkota yang udah, Pak Indra juga yang udah ajak kita untuk bisa ambil bagian di Zoom meeting hari ini. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun saja teman-teman berada. Keren banget, menurut saya sekarang kayak work from home, kita jadi dekat, mau ketemu juga kayaknya gampang gitu ya, sebatas Iya, internet betul. doang. Jadi kita nggak perlu janjian ketemu di coffee shop, kalau nanti ke Semarang baru ketemu sama orang Jakarta, dari mana aja sekarang kita bisa ketemuan semua. So, selamat malam sekali lagi buat teman-teman. Ya, kalau kita ngomongin dunia industri wedding sekarang, terakhir saya foto itu tanggal 21 Maret kemarin. Itu udah lumayan tegang waktu itu karena kebetulan saya ingat waktu itu udah ada perbincangan antara pernikahannya mau diundur atau enggak gitu. Cuman karena Acara di mana itu, Van? Di Jakarta atau di Bali? di Jakarta, di Tangerang waktu Oh, itu. di Jakarta. Oke, Ya, oke, ya. ini kebetulan Tangerang. Cuman karena waktu pas saat-saat pertama-tama mulai kan, jadi nggak semua bisa keluar dengan protokol yang sama. Jadi kayak kenapa dilangsungkan karena pernikahannya venue-nya nggak bersedia untuk mengembalikan dana atau mengganti tanggalnya gitu. Jadi ya karena itu kan masih awal-awal ya gitu. Saya nggak mau sebutin venue-nya, tapi ya mungkin jadi ada kebimbangan dan masih ada prosedur masing-masing dari venue dan tempat. Akhirnya berlangsung acaranya ya. Tapi tentu aja teman-teman di sini, saya nggak tahu sih di sini banyakkan vendor atau lebih banyak teman-teman yang lagi planning buat menikah. Intinya kita semua sama-sama was-was sebenarnya, bener kan? Kita semua sebenarnya sama-sama takut gitu. Jadi kalau mau ngomongin secara protokol, ya sebenarnya semua balik ke kesadaran masing-masing menurut saya gitu ya. Karena kita juga harus tahu bahwa ini tuh sebenarnya si COVID ini adalah masalah yang barangnya nggak kelihatan, tapi mempengaruhi banyak hal gitu. Jadi dia menyerang nggak mengenal yang namanya kita kaya atau kita miskin, kita sukses atau kita nggak sukses, kita punya istri atau nggak punya istri dia nggak peduli, kita punya anak banyak nggak punya anak banyak dia juga nggak pusing, kita punya kerjaan banyak atau nggak punya kerjaan juga dia serang juga. Jadi menurut saya ini lumayan unik gitu. Kayak kalau teman-teman mungkin nonton film World War III yang musuhnya nggak kelihatan tapi tiba-tiba orang mati gitu aja, ya mungkin kurang lebih bakal seperti kayak gitu. Jadi ya ini masalah kita sama-sama gitu. Ya, Makanya kita sekarang nyebutnya gerilya, Van. Gerilya melawan COVID kan. Iya, jadi ya udah pasti akan berpengaruh jadi waktu itu kebetulan waktu kita acara tetap berjalan, ya udah pasti yang tadi semua disebutin sama Pak Indra tentang semua protokol, masker, toolkit hand sanitizer, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit parnoan gitu ya. Terus nggak mau terlalu dekat sama orang. Kalau kita di tim foto dan video, kita mengurangi jumlah orang yang terlibat di lapangan gitu supaya nggak terlalu banyak kontak. Dan kadang-kadang kalau kita tahu ada beberapa ruangan yang sebenarnya secara kapasitas kalau di pernikahan, kayak misalnya contoh lah lorong hotel gitu ya, kadang-kadang kalau lagi pernikahan tiba-tiba tuh lorong kan jadi jumlahnya sangat padat gitu ya. Nah hal-hal seperti foto itu dan video dan IO ya. betul, dan semua orang yang terlibat, jadi kita udah lebih ngobrolin supaya ada di ruangan-ruangan tertentu yang sebenarnya nggak perlu banyak orang gitu. Jadi kayak ya udah, lu tunggu aja di bawah lobby deh gitu, misalnya asisten yang foto atau teman-teman yang satu kamera aja, nggak perlu dua kamera. Nah kita mengakalinya seperti kayak gitu waktu itu, of course dengan kita tetap pakai masker, nggak terlalu banyak sentuhan sama orang, kalau mau direct juga dari Jadi jauh. ada pengaturan kru ya, Ivan ya. Jadi pengaturan posisi kru betul-betul lebih diatur ya. Iya pasti, karena kan penting ya, karena kan dengan sesuai dengan anjuran pemerintah juga untuk social distancing. Jadi ya kita juga mengikuti itu kalau kita masih mau bekerja di lapangan. Kalau untuk acara pre-wedding sendiri, Ivan sekarang ini masih berjalan nggak, Van? Ada nggak, Van?
Eee, kebetulan sama, kalau prewedding kebetulan di Axiom kebanyakan kan, couple-couple sekarang kalau teman-teman juga tahu, 3, 4 tahun terakhir semua orang, tendensinya pergi ke luar negeri atau pergi ke luar kota, Ya, cari ya. suasana yang baru untuk melakukan foto shoot gitu ya. Tapi, Wah, jadi di lockdown semua tiba-tiba ya, saja tren yang lagi sangat mengasihkan tiba-tiba tidak bisa pergi lagi lockdown karena ya, ya, terus terang, travel sekarang juga hancur-hancuran gitu, kayak, hancur ya, nggak banyak semua orang dan ya. nggak banyak orang yang berani bahkan untuk, pergi, lewat pesawat terbang gitu ya. Kita juga tahu resikonya kalau kita terbang berapa banyak yang harus kita hindari. Saya masih ingat saya bulan Februari itu kan udah isunya di negara-negara lain udah lumayan tinggi gitu. Nah, saya masih sempat Ya, pergi ke, Jepang, ke Amerika waktu itu, di situ juga oh, udah lumayan tegang dan saya juga tegang gitu. Jadi kayak, naik pesawat juga khawatir ya. was-was sampai bangku-bangkunya juga kita semprot-semprotin. Jadi parno gitu ke mana-mana buat tisu basah, eee, mau buka Oke, pintu pakai tisu gitu kan ya. Kita sampai sempet ya, kayak bercanda-bercanda kayak sekarang tisu tuh jadi sangat berharga, kayak bayangin satu lembar tisu itu bisa membuka 10 pintu gitu. Karena tiap kali kita lagi jalan, tisunya dipakai, pakai, terus dibuang di ujung gitu. pakai Jadi tisu semua. ya untuk menjaga, ya balik lagi, kalau kita nggak sehat, kalau kita sakit, ujung-ujungnya apa yang kita lakuin juga jadi percuma kan, gitu. Oke, kalau Ya. tadi sudah pengaturan plotting krunya ya, kalau ada posisi-posisi yang tidak perlu dibatasin krunya. Kemudian kalau kita start dari pagi, Van, mulai dari persiapan rias itu, ada cara-cara khusus yang mungkin nanti akan dilakukan oleh Aksio, ada perubahan-perubahan prosedur yang dilakukan oleh Aksio nanti, Van? Sebenarnya nggak ada sih, paling ya kita harus menjaga jarak lebih benar, lebih lebih baik aja menurut saya. Mungkin kalau teman-teman saya justru nggak tahu nih saya bicara dengan siapa aja yang hadir di sini, kalau teman-teman di sini banyakkan, teman-teman dari fotografer dan videografer, ya saya bisa bilang, kita boleh mulai Banyak calon memikirkan pengantin, Van. banyak pengantin ya? Banyak calon pengantin, tapi ada Banyak. beberapa teman vendor juga, Oke, kalau ya. kalau kalau dari kita, dari Axiom sendiri, udah pasti penggunaan lensa ya kita pikirin karena lensa kan bisa membuat jarak antara objek dengan fotografernya gitu ya. Jadi udah pasti kita salah satu yang kita siapkan adalah gimana caranya supaya kita memperlengkapi tim kita dengan alat-alat yang cukup memadai supaya kita bisa menjaga jarak dengan baik gitu. Yang mungkin tadinya di tahun 2019 eh, ya mungkin teman-teman yang baru mau merit nggak kurang gitu mengerti tentang lensa ya. Misalnya kayak saya ngomong jarak lah gitu, yang tadinya kita bisa foto dalam jarak 1 meter, kita sekarang mulai mikirin gimana caranya kita bisa motret seenggaknya dari jarak 1,5 meter gitu. Jadi Iya, ya hal-hal oke. seperti itu yang kita harus pikirin supaya kreativitas kita juga secara secara tidak sengaja ya kita juga jadi mikir gimana cara tetap menghasilkan sesuatu yang Tetap bagus, maksimal hasilnya ya. maksimal tapi bisa menjaga yang namanya protokol kesehatan gitu. Ya, social distancing-nya tetap terjaga ya. Oke, Ya, baik. Itu acara pagi berarti relatif tidak ada masalah ya, Van. Paling perlengkapan APD selain masker ada yang lain, Van. kebetulan karena kalau di fotografi dan di videografi kan sebenarnya yang banyak kita pegang itu kan alat-alat kita sendiri ya, dan kita nggak terlalu banyak memegang barang orang kecuali kita lagi misalnya foto detail, anggaplah kayak kita foto cincin gitu ya. Ya. Eh, cuman ya itu kita harus biasain sekarang apa yang kita pegang, sebelum dan sesudahnya harus kita alkoholin dulu, cerita kita harus didisinfektan terlebih Oke, dahulu. berarti ada tambahan ya, disinfektan atau alkohol ya untuk Ya, makanya tadi saya bilang kita pencegahan. semua mempersiapkan kayak satu toolkit ke semua orang untuk ya ibaratnya gini kayak kita mau orang yang bantuin kita kerja pun juga mereka punya toolkit seenggaknya kayak untuk mereka bawa kemana-mana, kemanapun mereka pegang pintu, setelah mereka pegang pintu mereka bisa bersihin dulu tangannya kayak gitu. Karena itu Jadi menjaga diri, masing-masing kru sudah punya toolkit sendiri ya. ya jadi itu Masing-masing kru menjaga dilengkapi diri dengan sebenarnya toolkit untuk sendiri. menjaga diri dia sendiri dan juga untuk Ya. memperhatikan orang lain supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lah gitu. Oke, oke. Ya. Terus berikutnya kalau nanti di acara akad atau di Holy Matrimony ada perbedaan nggak Pak nantinya dari Eh, sisi foto dan video Pak? Ya, kalau secara teknis mungkin dari sisi pengaturan dari organizer mungkin akan jauh lebih banyak yang diatur ya. Tapi kalau seperti saya tadi bilang, sebenarnya kalau di foto dan di video, penggunaan lensa jarak itu menurut saya jadi
salah satu kuncian untuk supaya kita tetap bisa menjaga jarak dengan baik menurut saya. Karena nggak mungkin kita, kalau teman-teman mungkin tahu ada beberapa mungkin kenal fotografer yang suka foto dari jarak yang sangat dekat, ya itu kan juga nanti bikin orang yang difoto was-was ya gitu ya, di dekat-deketin sama difoto gitu. Nah ya kalau menurut saya ya kita pasti akan memikirkan untuk tetap at least menjaga jarak. Bahkan sebenarnya kita bisa foto dari jarak yang mungkin 2-3 meter, 4 meter, 5 meter gitu, memungkinkan karena alat-alatnya bukan nggak ada, dari dulu sudah ada. Cuman nggak semua orang punya alat-alat yang mungkin cukup memadai untuk bisa mengambil jarak yang lumayan baik gitu antara objek dengan fotografer atau videografernya gitu. Oke, jadi kalau di teman-teman Axio ini koleksi lensa ini jadi salah satu solusi ya Pak ya, supaya tetap bisa menjalankan proses dokumentasi dengan social distancing tetapi hasilnya maksimal. Betul, betul. Terus untuk alokasi kru ada perubahan nggak Pak? Ada perubahan nggak Pak? Kalau alokasi kru ya kita biasanya sudah terbiasa untuk kayak kasih tahu kayak nggak boleh terlalu banyak nongkrong, which is kan kadang-kadang kan kalau yang namanya kru agak sedikit ada tendensi kalau misalnya lagi istirahat atau mereka lagi makan siang atau lagi break time, biasanya kan mereka suka nongkrong-nongkrong tuh ya, suka ngumpul-ngumpul gitu. Nah itu kita selalu kasih tahu untuk jaga jarak lah gitu. Kalau misalnya mau ngobrol pun jangan rame-rame, minimal berdua itu maksimal berdua gitu. Yang butuh teman ngobrol yang mungkin mau berdua cukup gitu ya. Tapi ya kita akan selalu ingetin gitu karena ya selain menjaga diri kita sendiri, yang paling bisa kita jaga ya adalah orang-orang yang sebenarnya di sekitar kita, which is tim kita gitu. Jadi ya mereka-mereka ini yang harus tahu pertama kali apa yang harus dilakukan supaya bisa sama-sama saling menjaga gitu kan ya. Oke, baik. Kalau secara khusus video ada perbedaan nggak, Van, antara foto dan video, Van? Sebenarnya sama aja. Karena semua kunciannya itu biasa ada di alat-alat, ada di barang-barang yang dibawa. Makanya mungkin kadang-kadang orang bawa barang lebih banyak gitu ya. Nah, pada kesempatan kayak sekarang, justru kesempatan yang sangat bagus untuk selalu kayak mungkin nggak membawa semua alat-alat yang kita punya kayak, wah, gue punya 7 lensa, gue bawa semua 7-7-nya gitu. Dan gue butuh 2 orang untuk membantu semua lensanya gitu. Nah, menurut saya sekarang udah waktunya di mana kita bekerja lebih simpel, karena dengan bekerja lebih simpel dan lebih ringkas akan membuat standar keamanan yang jauh lebih maksimal gitu. Dan kitanya sendiri juga jadi bagus untuk kreativitas kita sebenarnya untuk berpikir kayak, oh kalau gue punya alat cuman dari yang 10 gue bawa tiba-tiba kita cuman bawa 4, 5, gimana cara kita operasiinnya? Which is kalau ditanya memungkinkan nggak gitu? Sangat memungkinkan, karena kadang-kadang kita bawa kita nggak pakai juga seharian gitu. Iya, oke. Jadi ini teknik yang dimiliki juga dituntut lebih tinggi ya, Van ya? Iya. Dengan alat yang lebih terbatas, tetapi teknik foto, hasil foto tetap bisa bagus sesuai yang diharapkan. Betul. Kalau untuk peralatan sendiri, Van, sekarang, Van, itu kan peralatan juga saya kalau sering kita ketemu itu kadang mereka tukar-tukar kamera, tukar-tukar itu. Pertama, apakah alat-alat itu seperti yang tadi mungkin sudah saya singgung, ada dilakukan proses sterilisasi, disinfektasi, begitu, ada dilakukan juga ya, Van, ya? Ya, pasti setiap tim, setiap vendor punya alat yang berbeda-beda. Ada yang terbatas, ada yang mungkin bisa beli sendiri, punya sendiri, yang nggak digangguin sama orang, ada yang ganti-gantian gitu. Menurut saya, asal selama kita sadar bahwa yang pertama kali kesehatan adalah nomor yang terutama gitu ya. Apapun itu, misalnya kayak 2 orang bertukar pindah lensa gitu, menurut saya gampang sekali untuk diakalin untuk kayak sebelum waktu dipindah atau dipakai disinfektan dulu gitu. Kayak contoh-contohnya kayak gitu ya. Kalau punya sendiri akan lebih gampang karena kita cuma pakai sendiri bolak-balik di tangan sendiri. Kayak contoh kemarin waktu saya biasa kalau foto tuh kemana-mana bawa asisten. Jadi asisten saya biasanya yang bantuin untuk pegangin kita punya alat-alat dan lensa. Nah, di saat itu yang tanggal 21 Maret yang saya foto itu, ya saya minta mereka untuk tunggu di bawah aja gitu, dan saya yang pegang alat saya sendiri, saya taruh, saya bawa yang saya perlu, saya tinggalin barang-barang yang saya nggak perlu. Jadi
saya meminimalisir kayak satu barang dipegang oleh dua tangan yang sama gitu. Karena kan kadang-kadang Ya, kita ya, juga ya, lupa, betul. apalagi kalau bicara soal momen, ya kita nggak bisa apa ya, eh, Harus tunggu kayak dulu alatnya, harus iya, ini tunggu ya. dulu Harus disemprot-semprot-semprotin gitu, terus baru dipasangin, terus disemprot-semprotin lagi. Ya keburu lewat ya gitu ya. lewat ya momennya. Oke, ini Iya, jadi perlu dibutuhkan keahlian yang betul-betul dilakukan trik-trik yang khusus supaya momen-momennya tidak terlewat ya. betul, betul. Jadi ya sebenarnya nggak perlu trik khusus lah, diperlukan untuk perubahan sesuatu yang kita rubah secara secara sadar aja, kayak yang tadinya kita pikir kita kerja harus di bawah asisten, sebenarnya kalau kita kerja sendiri tanpa asisten pun sebenarnya bisa nggak ya? Bisa juga gitu. Cuman ya Bisa mungkin juga lebih ya. capek sedikit, lebih ribet sedikit ya, tapi demi keselamatan kita akan lakuin itu gitu. Oke. Nah, Van, sekarang yang ditunggu nih, Van. Ya. Teman-teman pengantin dan teman-teman vendor pasti ada nggak ide-ide dengan adanya COVID-19 ini, ada ide-ide yang mungkin sudah dimiliki oleh Axio kalau boleh di-share untuk nanti proses mengambil atau melaksanakan event ke depan, Van? Ya sekarang seperti mungkin teman-teman tahu semua di sini orang lagi di mana-mana tiba-tiba komputer jadi ini ya sering difoto gitu sama orang ya namanya virtual photoshoot gitu ya. Tapi apakah ini akan jadi tren yang sampai ke depan, maksudnya fotografer akan foto layarnya yang ada di rumah atau handphonenya yang ada di rumah gitu? Menurut saya enggak juga, akan cuman terjadi sementara aja. Saya sering banget dengar kayak ada orang bilang kayak, "Lu enak, lu kreatif," gitu ya. Sering banget, "Lu enak, Iya. lu kreatif, gua nggak bisa gitu, nggak sekreatif lu." Sebenarnya nggak juga. Kalau teman-teman mungkin baca artikel di beberapa artikel gitu, kata kreatif itu sebenarnya berasal dari asal mulanya adalah di mana kita bisa menganalisa kelemahan dan kelebihan kita sendiri gitu, ya kan? Contoh kalau kita adalah pemain tenis gitu ya, coach-nya, pelatihnya itu pasti akan mengajarkan orang yang akan diajarin tenis ini berdasarkan hasil analisa. Dia lemahnya di backhand kah, atau di smash kah, atau di service kah, gitu. Jadi ya saat-saat kayak gini adalah sangat penting untuk sebenarnya kita balik menganalisa diri kita masing-masing, kelemahan dan kelebihan kita, gitu. Sambil mempersiapkan diri di masa-masa yang lagi winter ini, ya, lagi masa bukan harvest time, masa-masa penuaian gitu ya. Jadi ya di saat-saat kayak gini adalah di saat-saat penting di mana kita bisa menganalisa secara baik apa yang kita perlu lakukan, apa yang perlu kita rubah, apa yang bisa kita rubah, apa yang bisa kita lakukan lagi untuk menghadapi situasi yang baik gitu. Oke. Kalau dulu foto video kan suka kalau calon mempelai atau mempelai itu punya ya bridesmaid banyak, groomsmen banyak. Nah, nanti pada acara-acara ke depan ini ada masukan untuk bride and groom nggak, Van? Bagaimana kalau mereka tetap mau banyak bridesmaid-nya atau groomsmen-nya, ada solusi nggak, Van? Eh, Kalau itu sih saya mungkin nggak bisa ngomong ya. Kalau misalnya kalau teman-teman di sini yang dengerin saya, teman-teman yang mau wedding, mau nikah gitu ya. Kalau ngomongin tentang apakah masih boleh mengajak 5 orang minimal dari bride atau 5 orang dari groom, sebenarnya jawabannya dibalikin lagi ke teman-teman semua. Apakah teman-teman semua nyaman dengan keadaan itu atau enggak gitu. Karena kan uh, gini, kita bisa suggest, udah pasti kalau kita suggest ditanya, udah pasti kita jawabannya ya udah nggak usah banyak-banyak orangnya, bener gitu kan ya. Tapi kan Iya. pernikahannya teman-teman gitu, jadi kita nggak bisa kayak jadi orang Jadi tua. nggak ada masalah ya, tetap nanti kita solusi ya. Jadi kalau tetap mereka mau bridesmaid-nya sampai 5 orang, groomsmen-nya 5 orang pun bisa diatur, tapi tentunya dengan beberapa penyesuaian untuk proses pengambilan shoot-nya ya, Van ya. Iya, paling kalau ya itu tadi yang saya mengarah ke kalau misalnya cara mengakalinya adalah ya dengan cara nanti mungkin waktu biasa kita dikasih momen untuk fotoin bridal party gitu ya semuanya. Ya kita cari tempat yang lebih besar gitu. Kalau selama ini kita carinya mungkin di lorong-lorong hotel, di kamar-kamar hotel, yang kadang-kadang emang kita udah tahu pun itu tempatnya sempit gitu kan. Tapi kan karena prosesi di sana, ya mungkin kita bisa dibantu untuk mencari tempat-tempat yang lebih luas, yang lebih bisa menjaga jarak antara semua orang dengan baik gitu.
Oke, jadi tadi satu sudah kita dapat solusi dari lensa kamera yang lebih variatif ya untuk mengatur social distancing. Kemudian juga venue ya, Van ya, berarti harus diatur. Kalau memang banyak bridesmaid-nya banyak, krusunya banyak, kita perlu cari tempat atau venue untuk dokumentasi yang lebih kapasitasnya juga menyesuaikan. Nah, sekarang kalau kita masuk ke holy matrimony tadi ada yang spesial, Van mungkin? Atau akad gitu ada yang spesial nggak di sisi foto dan video Nggak ada. nantinya? Menurut saya secara pengaturan akan tetap lebih banyak di mungkin wedding organizer ya. Kalau dari kita Oke, itu lebih sifatnya mungkin kita orang yang kerja di lapangan di fotografer dan videografer sifatnya akan lebih menyesuaikan dengan keadaan. Karena kita nggak akan pernah, maksudnya gini, kita sangat menghormati budaya dan undangan-undangan yang mau diundang gitu. Apakah kita marah kalau diundangnya makin banyak gitu? Ya enggak juga gitu. Jadi kita sifatnya pasti akan lebih menyesuaikan dengan keadaan. menyesuaikan. Makanya Baik. penting untuk mengetahui apa yang akan terjadi di lapangan. Misalnya kayak contohnya nih besok kita mau menikah gitu ya. Penting untuk kita tim-tim fotografer dan videografer dikasih info. Misalnya kayak jumlah orangnya segini banyak gitu ya. Jarak panggungnya sama jarak orangnya nggak terlalu dekat atau nggak terlalu jauh gitu. Jadi kita juga bisa mengambil ancang-ancang hal-hal apa aja antisipasi yang bisa kita bawa atau kita ambil atau kita lakukan supaya semuanya tetap nyaman gitu. Baik. Nah, ini yang tadi menarik nih, Van. Ivan sudah sempat soal stage ya. Pada saat nanti kita di wedding party-nya, kalau biasa kan mesti ada acara foto-foto nih bareng teman-teman dan sebagainya. Nah, nantinya tentunya karena social distancing harus diatur jaraknya, nggak bisa seperti dulu, Van. Itu Ya, kira-kira ada usulan nggak supaya tetap fotonya bisa terlaksana dengan baik, tetapi social distancing terjaga, hasilnya maksimal gitu. gini, kayak tadi seperti saya bilang, kita sih sebenarnya lebih menyesuaikan gitu ya. Yang pasti kan penyesuaiannya antara fotografer dan videografer dengan orang yang kita foto udah pasti ada jaraknya, betul ya. Tapi kan sebenarnya Ya, yang lebih berdampak kan sebenarnya couple-nya sendiri, pengantinnya sendiri gitu. Apakah dia bersedia untuk mingle, misalnya turun dari panggung dan difoto rame-rame gitu sama orang, ya itu pertanyaannya dan perlu ditanyain oleh teman-teman yang mungkin mau menikah, apakah itu nyaman buat teman-teman atau enggak. Tapi kalau secara kita yang kerja, sebenarnya kan kita mengambil jarak sama orang yang kita foto. Jadi sebenarnya nggak terlalu gitu efek di tim fotografer dan video karena kita sendiri juga emang udah antisipasi jarak. Kalau teman-teman tahu selama ini kalau kita ambil foto kan kita nggak ambil foto kayak sebelah-sebelahan gitu ya. Itu selfie namanya. iya, Tapi kita selalu ambil iya, jarak. iya, Nah, jadi oke. itu yang mungkin perlu dipikirin apakah perlu ada lagi mingle atau enggak kayak gitu. Apakah cuma perlu ada kayak salam gini di panggung cukup tanpa harus turun dan foto dengan teman-teman yang lain. Kalau itu pun perlu dilakukan, mungkin kita bisa siapin satu space yang dimana udah diposisiin jaraknya supaya orang bisa tetap ngambil dengan rasa nyaman tanpa kita harus. Soalnya kadang-kadang yang kemarin yang terjadi adalah di tanggal 21 Maret, biarpun MC, WO, dan protokolnya semua udah bilang bahwa jangan terlalu berdekatan dan jangan terlalu pegang-pegang, tetap aja yang namanya pengantin kalau Kalau di acara selamat sudah ya. lupa ya, Van ya? Iya, kalau selamat ya dibejek-bejek gitu kayak Kumpul lucu teman-teman. lucu gitu Mas gitu. Oh, Jadi jadi kan tetap oke. heeh. Oke, jadi poinnya adalah sebelum acara tentunya kita harus discuss dengan pengantin dan keluarga bagaimana nanti poin-poin yang terkait dengan fotografi akan dilakukan, apakah ada mingle, apakah ada foto group, itu sudah kita bicarakan dulu sebelumnya ya, Van ya. Jadi Betul. supaya nanti hari dokumentasi bisa mengambil maksimal dan pengantin dan keluarga sudah tahu bahwa ini tidak akan terjadi, ini yang tetap akan dilakukan, atau kalaupun ini terjadi atas kesepakatan dari keluarga, pengantin, dan fotografer gitu. Itu ya, Van Betul. ya? Betul, Oke, betul. masih ada, Van, yang mungkin mau di-sharing untuk calon pengantin ataupun teman-teman vendor yang lain? Iya, karena kebetulan sekarang saya kurang gitu tahu berapa banyak teman-teman yang lagi pengen tahu tentang sesuatu. Mungkin kita akan lebih seru kalau kita tanya jawab kali ya Pak Indra ya. Oke, baik, baik. Kalau tidak ada, kita akan masuk tanya jawab. Tapi sebelumnya, saya dengar Ivan ada yang mau di-share lagi, ada promo. Oh, iya kalau mungkin khusus acara hari ini, saya coba share
saya punya screen ya. Oh, itu dia, there you go. Oke. Ya, di acara bersama dengan Mahkota Enterprise, basically we offer 10% discount untuk teman-teman yang yang mau booking in advance tanggal pernikahan teman-teman semua. Mungkin yang mau foto beauty portrait atau yang mau foto pre-wedding atau mau foto wedding, bisa kontak langsung ke Vina, di bawah ada nomor kontaknya di situ. Kita sebenarnya jarang melakukan diskon, cuman karena kita juga tahu kondisi sekarang juga tidak semua kalangan kena gitu ya. Jadi kayak kita berusaha untuk coba bisa menawarkan sesuatu yang baik buat teman-teman semua gitu. Ya, spesial ya, Van ya. Yes. Ini bisa untuk pre-wed, bisa untuk wedding documentation, video, berlaku semuanya, Van? Yes, bisa semua. Jadi untuk pre-wedding, wedding, video wedding, bisa semua. Oke. Baik. Oke, Van. Thank you ya, Van. Kita akan masuk ke tanya jawab. Saya pernah dulu waktu puasa itu, bagaimana kalau ada pengantin drive-thru. Jadi tak perlu jabat tangan, yang berdiri mantannya saja, kemudian jabat tangannya dari mobil atau lambaikan tangan, nanti di akhir kasih box. Gitu. Iya, benar. Ya, bisa jadi Pak, karena menurut saya kita punya pemikiran dan cara kita berpikir jadi berubah tentang sebuah pernikahan gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah pernikahan bakal jadi rame kayak orang datang beratus-ratus beribu-ribu, belum tentu jawabannya ya kan? Iya. Iya. Nah, Pak Indra udah nongol tuh. Iya. Saya jadi host dadakan, Pak Indra. Sorry. Baik, terima kasih. Mungkin masih lanjut, silakan Pak Suwarna ya. Oh iya. Bagaimana Mas Indra? Ya, masih ada pertanyaan ini Pak Suwarna? Oh enggak, hanya tadi ngomong-ngomong dengan Mas Iwan. Mas Suwarna dari Jogja, Pak Indra. Iya. Ya, dari Jogja. Ya, MC pengantin. Oke. Betul. Terima kasih Pak Suwarna sudah mengikuti acara ini. Baik. Mungkin kami bergeser ya, selanjutnya kita kasih kesempatan untuk calon pengantin yang ingin bertanya. Boleh bertanya ke Pak Ivan atau mau ke Mahkota, silahkan. Pak Indra, selamat malam. Oke, selamat malam. Dari mana Ibu? Saya Ibu Ari dari BSD. Cuma nanti acaranya ada di Jogja. Kebetulan saya pakai WO-nya Mahkota, Pak Indra. Oh, terima kasih Bu Ari. Ya, BSD Jakarta ini Bu berarti sekarang ini? Iya. Wah, baik. Ya. Bu Ari silahkan. Ya, pertanyaannya. Mbak Cynthia ya Bu Ari ya? Ya. Cynthia ya? Ya, betul. Oke, ya, baik. Pak Indra, pertanyaannya kepada Pak Ivan. Yang disampaikan Pak Ivan tadi mengenai foto keluarga sama foto VIP ya. Biasanya kan butuh khusus, yaitu keluarga, teman, dan lain sebagainya. Nah, yang Pak Ivan sampaikan tadi, venue khusus. Nah, venue khusus itu seperti apa? Saya belum bisa menerjemahkan kira-kira seperti apa ya venue khususnya. Karena memang mau nggak mau, seperti yang disampaikan Pak Ivan itu, kalau fotografer sih sama video kan nyaman-nyaman aja, orang letaknya memang berjauhan dengan pengantin. Cuman kan nyaman nggak buat pengantin mereka difoto bareng-bareng dengan yang maaf, kadang-kadang kan kita nggak tahu nih tamu suami saya, tamu besan saya yang dari mana-mana kan kita nggak ngerti gitu. Jadi idenya seperti apa? Saya pengen tahu dari Pak Ivan tuh idenya venue tersendiri itu seperti apa? Begitu Pak Indra, terima kasih. Oh ya, baik. Sebelum Pak Ivan nanti menjawab, Bu Ari, saya coba bantu info dulu. Nanti kalau yang disebutkan Pak Ivan venue khusus itu pada waktu kita bahas acara pagi, Bu. Jadi biasanya kan banyak bridesmaid, pengantin ada yang bridesmaid-nya sampai 5 orang, kemudian pengapit lakinya ada 5 orang. Biasanya kan di lorong-lorong hotel itu sempit, Ibu.
Jadi nanti kalau misalnya Mbak Cynthia atau Mas Kodri itu akan menggunakan teman-teman bridesmaid juga, jumlahnya banyak. Nah, tentunya kita tidak bisa melakukan dokumentasi terbatas di lorong hotel yang tempatnya sempit. Itu tadi yang terkait dengan venue khusus, Bu Ari. Tapi mungkin yang perlu dijawab oleh Ivan, pertanyaan. Malam, Bu Ari. Ngomong-ngomong, saya juga di BSD sekarang. Ya, oke. Jadi kalau ngomongin tentang venue, misalnya malam ya, acara malam ya, kita ngomong acara malam gitu ya. Ya itu tadi balik lagi. Karena saya tahu mungkin kadang-kadang kita nggak nyaman, kurang nyaman, apalagi justru sebenarnya pihak keluarga dan pihak pengantin yang sebenarnya lebih was-was mungkin ya ketimbang kita yang kerja sebagai fotografer karena kita berjarak gitu. Mungkin kalau bisa diidein dan boleh saya kasih ide, biasanya kan di depan pelaminan itu ada bangku yang disediakan untuk orang tua duduk, pengantinnya duduk, besan-besannya duduk gitu ya. Nah, bisa aja sebenarnya secara posisi disiapkan mungkin apa tuh namanya level. Level tuh apa ya, Pak Indra namanya biasanya kayak kalau anak sekolah lagi foto di sekolah-sekolah, mereka suka tumpuk kan ada yang di level ketiga, ada yang di level kedua gitu ya. Jadi tetap secara posisi orang tua dan pengantinnya berdiri atau duduk di tempat yang sama, tamu-tamunya itu berdiri dan diatur di bagian belakang dengan posisi yang ada di posisi kedua dan mungkin ada di posisi ketiga, tapi juga mungkin diaturnya bukan bersebelahan, tapi misalnya kayak agak dijarakin sedikit, terus di tengah-tengahnya ada yang naik di belakang gini. Jadi mereka nggak berdampingan secara kayak, soalnya biasanya kan kalau orang foto grup, mereka tempel-tempel badan ya, agak nempel-nempel gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa diposisiin dengan kalau ada orang berdiri seperti ini, yang satunya ditinggiin lebih tinggi tapi di belakangnya, seperti itu. Jadi itu mungkin akan membuat rasa nyaman. Cuman sepengetahuan saya, emang banyak banget dari tamu yang kadang-kadang juga lupa karena saking senangnya di acara pernikahan, ikut bahagia dengan acara pernikahannya, tiba-tiba ada yang nomplok aja tuh sama Bu Ari, aduh selamat ya, cantik banget hari ini dipeluk-peluk gitu. Nah itu lumayan, jadi perlu kesadaran menurut saya nggak cuma dari kita yang ingetin, kita biasanya suka ingetin tamu-tamu secara fotografer dan video, tapi kita juga terbatas. Wedding organizer juga pasti biasa berusaha untuk mengingatkan, untuk menjaga jaraknya, tapi kesadaran dari keluarga dan pengantin untuk bilang, sorry ya, kita gini aja salamnya. Nah, itu juga penting tuh, karena saya ngerasa kadang-kadang kalau diem aja, terus apalagi budaya Asia, ya budaya di Indonesia kan kita nggak enakan ya. Kalau ada orang mau peluk, ada mau cupika-cupiki, ya udah deh, sodorin deh gitu. Nah, mungkin kita udah mulai biasain, maaf ya, kita hari ini gini aja gitu. Jadi itu saya rasa juga cukup membantu supaya membuat semua orang punya rasa nyaman gitu. Oke, ya, thank you, Van. Mungkin saya sedikit tambahkan juga, Bu Ari. Untuk foto VVIP, biasanya kan jumlahnya sangat terbatas ya. Biasanya kita hanya foto beliau sepasang saja, Bapak dan Ibu tentunya. Nanti di stage sudah kita atur, ada jarak yang kita sudah siapkan kalau mereka mau berfoto secara social distancing. Memang yang harus kita pikirkan adalah apabila ternyata beliaunya sendiri pengen merapat mendekat ke pengantin, itu yang tentunya kembali nanti kita sampaikan atau MC akan banyak mengingatkan ya. Tapi kalau keluarga juga tidak masalah, tentunya fotografer dan video tinggal melakukan dokumentasi. Jadi secara panggungnya nanti kita sudah atur, Bu Ari, ada jarak-jarak pada saat beliaunya berfoto. Nanti sudah kita ada posisinya sebaiknya di mana, tapi yang kembali di lapangan bisa terjadi tiba-tiba beliaunya malah yang mendekat ke pengantin dan orang tua, ini tentunya harus nanti kita sepakati bersama. Memang yang masih dipikirkan tadi foto grup keluarga ini yang harus ada solusi, tapi tadi Ivan sudah kasih solusi bagus, kita bisa buat state leveling ya, jadi bisa diatur ada beberapa level di belakang itu supaya bisa social distancing-nya tetap terjaga dengan baik. Baik, terima kasih Bu Ari, semoga bisa menjawab. Ya, Bu Ari, apakah masih ada pertanyaan lagi, Bu Ari? Sebetulnya saya sudah baca juga dari IG Group mengenai new normal ini untuk pernikahan. Jadi harus ada pengurangan tamu yang misalnya hanya boleh 30 sampai 40% gitu. Jadi memang saya akan sebetulnya saya sudah terpikir itu, saya sudah komunikasi sama Pak Andi waktu kemarin kita ngobrol,
dan masalah-masalah apa namanya yang mengenai protokol COVID ini saya juga udah sampaikan ke Pak Andi. Yang tadinya tidak ada, saya sampaikan Pak Andi harus ada apa namanya, karena kita kebetulan saya Muslim, Pak Indra, jadi ada pembukaannya kita memanggil anak-anak yatim dan anak-anak binaan. Ya. Nah, jadi itu saya Pak Andi untuk dipisah antara laki-laki dan perempuan, masuknya berbeda, cuci tangan dan lain sebagainya kita akan bagi, itu saya sudah sampaikan ke Pak Andi. Sebetulnya saya sudah masuk ke ini sudah ada di pikiran saya. Hanya yang saya pikirkan, bagus sekali. Hanya yang saya pikirkan masalah di gedung itu masih relevan tidak diimplementasikan karena jumlah tamu dengan kapasitas gedung kalau dibuat hanya sekitar 5 atau 6 round table tentu akan banyak memakan space tempat gitu. Tapi nggak apa-apa, Pak. Semoga Januari sudah lebih aman, Bu. Iya, insya Allah, amin. Ya, baik, terima kasih Bu Ari. Kita beri kesempatan untuk Pak Wijo. Foto tentang foto VIP. Hanya yang pemikiran saya ini terkait dengan kepuasan ya. Mungkinkah misalnya, kan sama-sama bukannya social distancing, bahkan physical distancing. Ada semacam foto corner, Mas Iwan. Kemudian setelah di foto yang bersangkutan itu kan bisa diedit, digabungkan dengan pengantin. Jadi antara pengantin dengan yang difoto tetap physical distancing, tetap aman-aman saja. Tidak perlu khawatir antara pengantin maupun yang difoto. Hanya memang memerlukan satu tempat yang barangkali memang untuk foto yang VIP itu kemudian nanti di cropping atau bagaimana, saya kurang tahu, Mas Iwan yang paling jos ini, nanti kemudian digabungkan. Masalahnya puas tidak. Tetapi kalau secara gambar barangkali Mas Iwan bisa menjelaskan produknya tidak bermasalah gitu. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Suwarno masukannya. Baik, saya kasih kesempatan lagi untuk calon pengantin berikutnya. Silahkan keluarga atau calon mempelai. Nanti ada sesi kita juga untuk vendor. Sambil menunggu ini ada beberapa ide kreatif yang sudah kita coba mungkin bisa menjadi solusi ya. Di era new normal ini tadi sudah saya sebut yaitu digital invitation ya, ini bisa digunakan. Kemudian e-angpau ya, ini juga nantinya akan menjadi tren di era new normal. Artinya pemberian tanda kasih dari tamu undangan itu bisa dilakukan dengan proses QR code ya, ataupun tidak ada di proses registrasi. Jadi nanti proses registrasi betul-betul kita touchless ya. Jadi tidak ada petugas registrasi khusus yang melayani, tapi semuanya menggunakan QR code atau kita di mahkota biasa menyebutnya e-angpau atau e-pundi ya. Kemudian ini juga sudah sekarang menjadi tren, teman-teman Jogja sudah membuat daminya juga, yaitu virtual wedding ya. Tadi mahkota juga sudah singgung. Jadi kalaupun tidak bisa semua tamu terakomodasi di venue, acara weddingnya bisa live streaming ya, di YouTube bisa, di media lain juga banyak ya, sehingga tamu undangan atau teman-teman ataupun relasi yang tidak bisa terundang karena terkait dengan kapasitas gedung yang ketentuan pemerintah mungkin akan diatasi, itu mereka tetap bisa menyaksikan melalui live streaming ya. Kemudian video registrasi, ini mungkin tadi juga menyambung dengan idenya Pak Suwarno. Jadi di area registrasi kita bisa menyediakan kamera video, ya. Tamu undangan bisa say hello kepada pengantin, memberikan ucapan salam, selamat yang kita record oleh nanti teman-teman video menjadi dokumentasi pengantin. Bahkan pada momen tertentu, video registrasi ini bisa langsung live komunikasi dengan pengantin yang di dalam misalnya, ya. Ini beberapa ide yang sudah kita siapkan ya. Kemudian masker tadi tidak bisa kita hindari, tetapi bisa juga ini malah menjadi satu tema ya. Jadi maskernya kita sesuaikan dengan tema warna atau tema dekorasi yang sudah disiapkan oleh calon mempelai.
sehingga tamu yang hadir dengan masker tidak berwarna-warni, tapi keluarga sudah menyiapkan dengan masker khusus yang akan dibagikan pada saat tamu itu hadir. Ya. Kemudian satu lagi yang juga kita sudah menyiapkan, ini juga sudah beberapa pengantin tertarik, yaitu drive-in wedding. Ya, ini tentunya memang juga butuh tempat yang besar dan biasanya sih di outdoor. Ya, ini kalau dulu kita sering ada bioskop drive-in, nah ini kita Mahkota juga meluncurkan paket drive-in wedding. Ya, bisa dilakukan di beberapa tempat outdoor yang cukup luas, tamu undangan tetap menyaksikan acara tetapi dari mobil mereka masing-masing. Ini sekilas gambaran saja. Oke, sudah ada pertanyaan, silakan. Atau kalau mungkin nanti bisa memberikan masukan juga, kepingin mendengarkan masukan dari vendor-vendor lain, nanti bisa memberikan masukan ke Mahkota, ya. Kalau misalnya ada vendor lain yang ingin juga didengar presentasinya, ya. Oke, jadi silakan Ibu atau Bapak yang ingin bertanya, speakernya bisa diaktifkan ya. Speakernya bisa diaktifkan dulu supaya kita bisa dengar. Silakan dari Bu Niknik ya. Bu Niknik terlebih dahulu, silakan. Nah, Van, sekarang kalau sambil menunggu ya, Van, perbedaan antara nanti konsep standing dan sitting, ya, Van. Kira-kira proses dokumentasi foto dan video akan ada perubahan nggak, Van? Enggak sih, pada dasarnya kalau secara foto dan video mungkin akan lebih tetap menyesuaikan gitu ya. Kita juga kemarin sempat bahas apakah nanti kalau sifatnya sitting dinner, duduk gitu ya, apakah akan tetap satu meja bundar itu atau meja kotak atau meja panjang diisi kurang lebih 10 orang biasanya atau 12 orang atau mungkin bisa lebih sedikit jumlahnya. Yang pasti emang secara prosedur sitting dinner akan jauh lebih nyaman ketimbang orang berdiri kali ya Pak ya. Karena kalau berdiri kan orang masih warawiri, ngantri. Kalau duduk secara makanan pun juga akan lebih gampang untuk supaya ada orang yang serve gitu dan orangnya ya itu aja gitu. Jadi satu orang melayani 1, 2, 3 meja gitu. Bisa lebih terkontrol ya. Jadi kalau yang sitting akan bisa lebih terkontrol social distancing-nya ya. Iya, sedangkan kalau berdiri kan ya apakah secara antriannya gitu-gitu akan bisa dikontrol ya itu yang kita kadang-kadang nggak tahu kan. Kadang-kadang ada orang yang suka berdiri agak lebih dekat dengan yang lainnya, ada orang suka ambil jarak, nah ya itu dia mungkin akan sedikit lebih susah bisa dikasih tahu, tapi pada kenyataannya kadang-kadang terjadi aja gitu hal-hal menempel-nempel gitu. Oke, baik. Nah, kalau berikutnya kalau memang dari calon pengantin belum ada, teman-teman vendor yang masih bergabung, silakan kalau ada pertanyaan. Malam, Pak. Malam. Ya, selamat malam. Malam, Bapak. Saya Jaya, Pak. Ya, asli Ngalian, Pak, Ngalian. Oh, Ngalian, Pak Jaya Semarang ya. Silakan, Pak. Iya, betul. Jadi, saya kan sudah planning, sudah dari tahun kemarin pengen merit akhir tahun ini Pak ya, harusnya Desember. Cuma karena tiba-tiba ada wabah ini kan semuanya jadi kacau, jadi berubah semua total rencananya. Nah ini saya mau memutuskan untuk mau resepsi itu jadi atau enggak. Kemarin juga ada usulan dari keluarga juga katanya sudahlah ini aja diganti souvenir dibagikan ke ini untuk menggantikan, jadi tidak usah diundang tapi digantikan semacam wewehan gitu loh Pak. Nah tapi ini yang mau saya tanyakan, yang saya bingung itu kira-kira kapan saya bisa memutuskan clear-nya jelasnya, oh saya harus resepsi kapan, kira-kira pemerintah mungkin mengeluarkan kebijakan, jadi di saya juga tenang, di keluarga juga tenang, kira-kira kapannya untuk ada kejelasannya. Nah itu Pak yang mau saya tanyakan gitu. Terima kasih Pak dari Mahkota dan Mas Ivan. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Pak Jaya dari Ngalian, terima kasih Pak Jaya. Jadi untuk kapan resepsi itu bisa dilangsungkan, tentunya tetap kita mengacu dari ketentuan kalau kita di Semarang, ya nanti dari Pemkot atau dari Gubernur ya. Kalau sudah mengeluarkan, sekarang Semarang masih PKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat, tentunya dalam waktu dekat ini sampai PKM masih sampai 7 Juni pasti tidak boleh. Nah setelah 7 Juni bagaimana? Tentunya
tergantung masyarakat juga ya. Kalau masyarakat mematuhi anjuran pemerintah, mengurangi aktivitas di luar rumah, bekerja dari rumah, atau membatasin atau social distancing-nya betul-betul dijalankan, kita harapkan COVID-19 ini akan cepat teratasi. Kemudian pemerintah bisa mulai melonggarkan, ya, dan tentunya nanti acara wedding kita harapkan di bulan Juli atau Agustus itu sudah bisa berjalan, tetapi tentunya tetap masih ada pembatasan dari sisi jumlah. Ya, jadi semoga kita tunggu nanti di awal Juni ini, tetapi kalau Desember menurut saya mestinya sudah lebih aman lah. Ya, jadi kita harapkan Desember itu saya yakin sudah pemerintah dengan berbagai program yang sudah dibuat akan bisa mengatasi perkembangan dari COVID-19 ini. Tadi di awal saya sampaikan kita bergerilya untuk melawan COVID, ya. Persiapan bisa terus dijalankan. Bahkan saya ada beberapa saran untuk calon pengantin yang akan melangsungkan acara di tahun 2021, segera mulai membooking dulu, karena banyak calon pengantin yang di tahun 2020 ini yang menunda acaranya di tahun 2021 atau di akhir tahun 2020. Jadi sekali lagi Pak Jaya, kita harapkan kalau Desember sebetulnya saya yakin sudah bisa berlangsung dengan aman, tetap dengan protokol kesehatan dan pembatasan jumlah tamu. Ya, ide-ide banyak sekali tadi sudah kita sampaikan, bisa virtual wedding, ya, bisa dengan berbagai konsep yang kita bisa bicarakan nanti. Oke, semoga bisa menjawab. Berikutnya kalau ada silakan. Ada pertanyaan lagi dari calon klien atau teman-teman vendor juga boleh silakan. Saya mau tanya lagi Pak, mau lanjut boleh? Oh iya Pak. Pak Jaya ya, masih ya? Ya, saya Oke, dari kalian. Berarti untuk saat ini memang belum bisa ngundang-undang orang dulu Pak ya, belum bisa ngasih undangan dulu, belum bisa, masih berarti untuk kapan jelasnya adalah nanti nunggu pemerintah mengeluarkan keputusannya gitu Pak ya? Ya, jadi kalau sementara ini kan kita sudah sering dengar sudah ada beberapa target ya. Awal Juni nanti mulai akan ada dibuka kegiatan bisnis to bisnis. Kemudian pertengahan Juni nanti akan bidang yang lain. Tapi tentunya itu kan masih wacana ya. Jadi kita akan, kalau bulan Juni ini jelas kita masih harus menunggu ketentuan dari pemerintah setempat ya. Baik di Semarang ataupun di Jogja atau di mana masing-masing pemerintah punya kebijaksanaan sendiri, kita harus mengikuti tetap anjuran pemerintah. Tapi kalau tadi saya katakan kalau Mas Jaya berencana di bulan Desember, menurut saya kalau Desember sudah pasti menurut saya sudah akan bisa dilangsungkan dengan aman. Begitu Pak Jaya? Baik Pak, gitu aja dulu Pak. Ini soalnya bingung soalnya Pak. Terima kasih banyak Pak, sukses terus. Ya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman vendor juga boleh, ini mumpung ada Ivan dari Aksio Jakarta, kalau yang mau konsultasi mengenai foto, video. Ya. Pak Indra. Oh, Bu Ari lagi. Silakan Bu Ari. Ya, silakan Bu Ari. Masalah yang dimaksud Pak Indra booking tuh apa yang dimaksud Pak Indra booking? Apakah tempatnya atau apanya nih yang dimaksud Pak Indra? Atau semua yang terutama untuk vendor-vendor yang dia harus incas sendiri Bu Ari. Misalnya Bu Ari pengen fotografernya Pak Ivan, itu kan Pak Ivan nggak bisa di dua tempat yang sama. Itu harus Pak Ivan di booking jauh-jauh hari. Atau MC. Kalau Bu Ari sudah punya MC yang, saya sudah cocok nih dengan si A, si B. Nah, lebih baik MC ini segera di booking, karena sekarang ini banyak klien teman-teman wedding ini yang menunda sampai ke tahun depan gitu. Jadi khawatirnya nanti jadwal yang sudah Bu Ari tentukan, MC yang sudah akan dipilih ternyata sudah dipakai oleh pengantin yang menunda acaranya. Jadi terutama vendor-vendor yang harus incas langsung Bu, tadi foto, videographer, MC, entertainment gitu. Tapi kalau vendor-vendor yang tidak incas langsung, mungkin masih ada waktu kita menunggu peraturan pemerintah yang lebih jelas nanti Bu Ari. Begitu ya Bu Ari. Ya, terima kasih. Baik.
Silakan teman-teman atau vendor yang mungkin mau bertanya, silakan masih ada waktu. Kita sampai... Selamat malam Pak Indra. Oh ya, boleh ya gantian. Silakan Ibu Tami ya. Ya. Dari mana Ibu Tami? Malam Pak Indra, salam kenal, saya dari Hotel Patra Bali. Dari Bali Pak Indra. Oh, dari Bali. Ya, ya baik. Salam kenal Ibu Tami. Hotel Patra Bali ya. Iya. Oke. Nah, nanti kapan-kapan kalau ke Bali mampir Pak. Ya. Ini baik. Tadi ulasannya kan lebih banyak ke indoor ya Pak ya, di gedung. Nah, kalau seandainya outdoor gimana Pak kira-kira? Kebetulan nih venue kami nih di outdoor Pak untuk wedding. Terima kasih Pak. Termasuk Pak Ivan mungkin untuk videografernya atau fotografernya secara ini kalau outdoor gimana? Itu aja. Terima kasih. Baik, ya. Tentunya terima kasih Bu Tami sudah bergabung di acara malam hari ini. Saya coba menjawab. Yang diatur adalah kapasitas outdoor-nya juga sama sih. Jadi kalau misalnya Bu Tami di Patra ada venue outdoor, kapasitasnya biasanya misalnya 300 orang, mungkin saat ini atau dalam waktu dekat ini belum bisa kapasitas maksimal. Pemerintah biasanya akan membatasi, menyampaikan antara 50% dari kapasitas yang ada. Ya. Tapi ada solusi yaitu dengan menambah waktu acara. Misalnya kliennya Bu Tami tetap berkeinginan mengundang 300 tamu. Tapi waktunya kita akan atur bagi menjadi, kalau dulunya hanya durasinya 2 jam, 3 jam, mungkin ini harus durasinya ditambah lebih panjang. Misalnya. Nah ini butuh bantuan teman-teman venue untuk nanti memberikan solusi kepada calon pengantin. Kalau mereka tetap ingin mengundang jumlah tamu yang lebih banyak, solusinya salah satunya yaitu memanjangkan durasi acara. Sehingga bisa diatur, ada yang diundang jam lebih awal, misalnya jam 10, 12, nanti ada yang diundang jam 12 sampai jam 2, misalnya begitu. Kalau di outdoor, saya kira lebih mendukung daripada di indoor, Bu. Demikian, ya. Mungkin Ivan tadi silakan, ada pertanyaan juga dari Bu Tami Patra Bali. Silakan, Ivan. Hai Bu, hai lagi. Ya, kalau di outdoor sama aja sebenarnya. Kalau kita orang lapangan yang sebagai foto dan videografer, udah pasti jaraknya tetap ada. Karena kebetulan kan kita Aksio juga ada di Bali ya Bu, dan kebanyakan emang kita banyak foto outdoor di Bali. Jadi ya sebenarnya kita udah biasa sih dengan jumlah atau cara-cara yang ada di outdoor gitu ya. Biasa kan kalau outdoor itu masalahnya lebih ke cuaca ya Bu ya. Tapi kalau sekarang kan lebih ke jarak, jadi ya sama benar kayak tadi Pak Indra bilang, mungkin jumlahnya yang harus dipikirin, jadi kapasitasnya jangan full capacity gitu. Kita bisa mikirin untuk jumlah yang lebih kecil, yang smaller wedding gitu. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih Pak Indra, Pak Ivan. Ya, terima kasih Bu Tami. Selamat malam. Ya. Berikutnya silakan kalau ada teman-teman vendor atau calon mempelai yang masih mau bertanya. Malam, Pak. Ya, silakan. Ya, saya yang tadi ini Pak menyambung tadi. Masih penasaran. Oke, silakan. Ya, mau belajar banyak ilmu dari mahkota nih, Pak. Ya, silakan Pak Jaya. Dimanfaatkan ini. Iya, tadi kan sesuai instruksinya Pak Indra kan untuk booking vendor-vendornya segera, nanti takutnya numpuk ini Pak ya, kalau sudah nanti numpuk crash gitu Pak ya. Lah, tapi kalau mau booking sekarang itu tuh bingung itu loh Pak. Misalkan catering itu booking untuk berapa orang, lalu gedung itu booking kapasitasnya yang besar atau yang kecil, karena untuk saat ini ketentuan untuk undangannya jumlahnya berapa kan masih belum jelas itu Pak ya. Nah, tapi takutnya kalau nanti ditunda-tunda, nanti keburuan numpuk nanti hasilnya nggak maksimal nanti Pak, maksa gitu Pak ya. Nah, nanti itu solusinya gimana Pak? Baiknya gimana? Terima kasih Pak. Ya Pak Jaya, baik. Jadi jelas memang kalau kita mau menyelenggarakan acara, biasanya kan kita selalu mengukur berapa sih tamu yang mau diundang. Nah, tentunya dengan kondisi new normal ini, sekarang kita harus memperhitungkan kapasitas venue itu kira-kira di angka 50-60%. Misalnya venue-nya biasanya bisa 500,
Maka kalau kita mau pakai venue tersebut, sementara kita bisa berpatokan 50% dulu lah. Ya, jadi hanya 250 kira-kira gitu. Nah, kalau venue memang lebih baik jauh-jauh hari karena yaitu kalau sudah dipakai kita nggak bisa pakai lagi. Tetapi yang tadi saya maksud selain venue adalah vendor-vendor yang incas langsung ya. Vendor yang incas langsung itu tadi yang MC, singer, pemusik yang dia tidak bisa di dua tempat pada jam yang sama. Itu Pak Jaya. Nah, mulai bookingnya kapan? Sebetulnya kalau tadi Pak Jaya menyampaikan Desember, menurut saya kalau Desember itu masih relatif aman ya. Tentunya dengan catatan masyarakat mematuhi pemerintah, program-program pemerintah saat ini, di mana khususnya di Semarang juga kita kemarin melihat trennya sudah semakin turun, ya, yang sembuh semakin banyak. Kita doakan juga nanti semakin bisa di Semarang ini lebih cepat PKM-nya selesai gitu. Semoga itu bisa menjawab ya, Pak Jaya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ilmunya Pak. Ya, terima kasih Pak Jaya. Selamat malam. Silakan ada lagi yang masih mau bertanya dengan Pak Ivan atau mungkin bisa saya bantu. Jadi yang jelas teman-teman calon mempelai kita bersama dengan vendor yang nanti mempersiapkan acara akan berusaha ya bersama semaksimal mungkin kita melindungi tamu yang hadir, melindungi keluarga dan pengantin. Tidak kalah juga adalah vendornya sendiri supaya setiap acara yang nanti kita selenggarakan tetap bisa berjalan dengan aman ya. Kemudian juga tamunya tetap nyaman. Itu yang menjadi concern dari kita di era new normal ini. Tentunya harus kerjasama dengan semua vendor. Dari terutama venue tadi yang saya sebut, kita harus betul-betul sepakat dengan venue, ketentuan-ketentuan atau sistem protokol yang sudah disiapkan oleh venue, dan nanti kita lengkapi atau kita sinkronisasi dengan vendor-vendor lain yang terlibat, mulai dari proses coding, pengaturan jarak, dan sebagainya. Jadi semoga acara sharing hari ini bisa memberikan tambahan informasi untuk para calon pengantin ataupun keluarga-keluarga yang sedang mempersiapkan acara pernikahan di akhir tahun nanti ataupun di tahun depan. Oke, silakan masih ada vendor ataupun calon pengantin yang ingin bertanya. Ini Van, saya sampaikan Van, dari yang sudah registrasi cukup variatif, ada dari Bali tadi selain vendor juga ada calon klien, ada yang dari Palembang juga bergabung, dari Tangerang, dari Purwokerto, dari Bogor, dari Magelang, dari Kudus, Pekalongan, ada dari Kalimantan juga, dari Malang, dari Bandung, Surabaya, sangat mereka dari berbagai daerah ternyata mereka juga tertarik dengan informasi yang kita share malam ini. Pak Indra, dari Magelang, Pak. Selamat malam. Cuman mau nyampein aja, Pak. Saat malam. Ya. Cuman mau nyampein aja, Pak, ikut promosi. Magelang belum ada PSBB, Pak. Buat wah, syukur ya. Jadi kalau misalnya mau masih yang belum dapat tempat gedung, kita bisa apa? Bisa di Magelang maksudnya, Pak. Atria Magelang kita sudah bisa menyiapkan tempat buat wedding tentunya dengan menerapkan protokol COVID yang berlaku sekarang. Oke. Hotel Atria Magelang. Baik. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Dede. Nah, ini dalam waktu dekat sudah ada acara, Pak Dede? Kita Juni sudah ada, Pak, akad, Pak. Oh, baik. Ya, itu berapa tamu, Pak Dede? 60, Pak. Boleh berapa? Oh, sudah boleh 60 tamu. Ini kabar gembira ya. Jadi di Magelang aman-aman ya, Pak? Yang penting yaitu, Pak, 50% dari kapasitas ruangan. 50% dari kapasitas ya. Itu angka itu dari ketentuan dari pemerintah setempat? Pemerintah daerah, Pak. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya. Jadi sudah menentukan 50% dari kapasitas tempat ya, Pak ya? Betul. Oke. Gitu, Pak. Gitu aja, makasih. Gimana, Pak? Oh, baik. Baik. Selain acara akad, ada resepsinya, Pak, atau akad saja, Pak Didi? Sementara kita masih akad aja, Pak.
Oh, baik. Ya, baik. Selamat untuk Hotel Atria, Pak. Jadi masih tetap semangat acara-acara berlangsung ya, Pak? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya Pak Handi, silakan. Ya, saya mau tanya. Pak Handi. Untuk kita mengetahui 50% kapasitas ruangan, pengukuran dari mana ya, Pak? Oke, Pak Handi, ini dari vendor atau dari calon klien, Pak? Calon klien. Calon klien. Tinggal di mana, Pak Handi, kotanya? Tinggal di Karawang. Karawang, oh, oke, baik. Ya, jadi terima kasih. Pertanyaan itu saja, Pak Handi? Satu saja? Iya, itu aja. Baik. Ya, baik. Jadi untuk kapasitas ruangan tadi tentunya tergantung dari kebijaksanaan pemerintah setempat, tapi secara umum kemarin teman-teman di Jakarta juga sudah menyampaikan kapasitasnya 50-60% dari kapasitas normal, Pak Handi. Jadi misalnya kalau biasanya di satu venue, mereka kapasitasnya bisa 500 orang. Maka dengan new normal ini, ketentuan dari pemerintah hanya boleh diisi maksimal 250 sampai mungkin 300 orang. Jadi dari kapasitas normal sebelum adanya COVID ini, Pak Hendi. Nah, kalau bagaimana mengukurnya, sebetulnya biasanya tergantung sistem jamuannya bagaimana. Kalau misalnya roundtable biasanya gedung itu bisa 60 meja. Nah, sekarang 60 meja itu berarti hanya bisa kira-kira separuhnya atau 60%-nya, yaitu dikurangi dari isinya meja, Pak. Biasanya 10 orang menjadi hanya sekarang 6 orang. Atau kalau itu standing, Pak Handi, jadi misalnya kalau standing biasanya venue yang Bapak pilih itu bisa kapasitasnya sampai 1.000 orang, maka sekarang jumlah tamunya akan dibatasin hanya 500 sampai 600 orang. Nah, pertanyaannya kalau misalnya Pak Handi kepengen tetap mengundang 1.000 bagaimana? Nah, bisa dibicarakan dengan venue dengan menambah durasi jamnya, Pak Handi. Jadi kalau tadi biasanya mulainya misalnya jam 12 siang ya, kita maju menjadi jam 10 karena ada beberapa sesi nanti dibagi supaya kapasitasnya yang 50% tadi tetap bisa dijaga. Kira-kira begitu Pak Handi, mungkin bisa menjawab. Ya, kasih Pak Indra. Oke, terima kasih Pak Andi. Selamat malam dari Karawang. Silakan Bapak Ibu, teman-teman vendor, calon pengantin yang ingin bertanya berikutnya. Malam Pak Indra, saya mau tanya Pak Indra. Ya. Oke, Bu Era, silakan. Ya, dari mana Bu Era? Dari Jogja. Oh, Jogja. Jogja Expo Vendor Center. atau calon pengantin ini? Dari Jogja Expo Center. Oh, Jogja Expo Center. Oh, oke. Ya, Bu Era, silakan. Ya Pak Indra, tadi saya kan menyimak ya untuk kreatif ide new normal wedding dari digital invitation, dari virtual wedding dan sampai drive-in wedding. Nah ini saya yang mau tanyakan, apakah udah ada ide kreatif yang berkaitan dengan catering, jadi penyajian menu untuk tamu. Catering untuk tamu, sistem jamuannya Bu Era? Roundtable. Oh, roundtable. Oke. Iya. Baik, ada lagi Bu Era? Ya, sementara itu dulu Pak Indra. Baik, terima kasih Bu Era. Saya akan coba jawab. Jadi, kalau untuk roundtable, yang jelas tadi, kalau biasanya kapasitas mejanya diisi 10 orang, maka dengan new normal ini, sementara ya Bu, tentunya kita menunggu kepastian pemerintah, tapi yang sudah umum dipakai sekarang menggunakan satu meja diisi 6 orang, tidak 10 orang. Ya. 50%. 6 orang tidak 10. Ya, 50 sampai maksimal 60%, Bu Ira. Nah, kemudian dari cara penyajiannya bagaimana? Tentunya tadi kita menghindari kalau sistem jamuan meja dengan set menu di tengah, ini tentunya kan sendoknya akan bergantian tamu mengambil. Jadi biasanya solusinya ada 2. Ada waiters yang akan standby di setiap meja untuk bertugas mengambilkan. Itu tentunya masih ada yang lebih bagus lagi, yaitu dengan fine dining istilahnya. Jadi langsung di-serve per piring setiap tamunya. Selain jumlahnya, cara penyajiannya juga kita atur, tidak tamunya ngambil sendiri menu yang di tengah,
Tetapi ada waiters yang membagikan dengan setable ini ya, prepare-nya di samping, mereka membagi, kemudian dibagikan sudah per tamu begitu. Nah, tentunya standar waiter sendiri juga nanti kita bisa share dengan teman-teman catering, tapi kita sarankan mereka menggunakan sampai face shield kalau diperlukan, ya, kaos pangan, protokol kesehatannya tetap supaya bisa terjaga. Kira-kira begitu, Bu Era. Ya, baik Pak Indra. Terima kasih sudah cukup jelas. Sementara itu dulu pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih JEC. Tadi Bu Ari kalau tidak salah sarannya juga di JEC ya, Bu Era? Ya, benar. Bulan Januari ya. Bu Ari, ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Silakan, ada lagi. Jadi banyak sekali justru pada new normal ini vendor-vendor banyak bekerja dari rumah, ya. Muncul ide-ide kreatif yang mungkin bisa membantu calon pengantin dan keluarga yang akan menyelenggarakan pesta pernikahan. Ya. Seperti yang kita buat yaitu studio, kita sudah menyiapkan satu studio khusus, tapi sementara masih di Semarang. Di Jogja juga, teman-teman Jogja sedang menyiapkan studio juga. Studio ini sebenarnya tidak hanya untuk acara akad ataupun acara pemberkatan nikah, tapi bisa juga untuk acara nanti launching produk, ada acara gathering perusahaan, itu juga bisa dimanfaatkan ya. Kita nanti studionya itu sudah dilengkapi dengan fasilitas LED, kemudian sudah ada dekorasi, sudah ada lighting, sudah ada tim video, dan prosesnya akan di live streaming, itu sudah kita siapkan semua. Nanti silahkan teman-teman calon pengantin yang ingin ada acara selain wedding pun juga bisa kita bantu. Ya. Pak Indra. Oh, Bu Ari lagi, silakan. Wah, terima kasih nih Bu, dari awal sampai akhir ini ya. Soalnya pengantinnya itu terserah mami, jadinya ya udah mami terus. Ya. Baik Bu Ari, silakan. Masih ada yang mau ditanyakan? Kayaknya baru pengantin saya deh Pak Indra, yang terserah mami, yang lainnya kan kalau pengantin zaman sekarang kan anak-anak semua yang mau. Kalau ini anak-anak nggak mau apa-apa, terserah aja katanya. Jadi sayang maminya Bu. Ya, amin. Apa namanya makan meja tadi Pak Indra yang ditanyakan Bu Era. Jadi ada saran dari Pak Indra, di-serve per piring aja. Jadi seperti piring terbang zaman dulu ya Pak Indra, kalau nggak salah saya. Ya, kalau dulu menyebutnya piring terbang, kalau sekarang kita ada yang lebih ini yaitu fine dining Ibu. Oh, jadi gitu. tamu di-serve masing-masing, ya. Jadi fine dining itu. Oke, apakah itu S2 udah ngerti juga, maksudnya biasa juga dengan seperti sudah terbiasa. Ya, kebetulan kalau Ibu sebut vendor yang Ibu pakai yaitu S2, mereka sudah terbiasa menggunakan melayani sistem fine dining ini. Jadi sudah sangat pengalaman. Oh iya. Ya udah. Jadi kan nggak perlu komunikasi yang ini, tinggal nanti saya note ke Pak Andi aja. Ya Bu Ari. Baik. Ya. Terima kasih Pak Khawatir Ibu. Ya, terima kasih. Baik. Nanti kalau ada lagi boleh sambung lagi, Ibu. Selamat malam, Pak Parlin. Selamat malam, Pak. Halo, selamat malam. Ya, Pak Parlin silahkan. Ya. Pak, saya mau nanya aja nih. Bisa dibantu, Pak? Soal resepsi, Pak. Kalau bisa resepsi itu, apakah pemerintah udah pasti akan mengeluarkan resepsi itu bisa dilaksanakan? Maksudnya kayak kalau misalnya nih kita mau ngundang orang gitu, itu emang udah pasti bisa dilaksanakan Pak, kalau misalnya tahun ini? Pak Parlin dari kota mana Pak? Dari Jakarta Pak. Jogja? Jakarta Pak. Oh Jakarta. Ya, oke, nikahnya baik. Ya. Nikahnya terima kasih. Di baik. Jogja Pak rencananya. Oh nikahnya di Jogja. Baik. Ya. Bulan berapa Pak Parlin rencananya? November Pak, November. Oh, November ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Parlin. Ada pertanyaan yang lain, Pak? Itu dulu, Pak. Itu dulu. Baik. Jadi menjawab apakah pemerintah sudah mengeluarkan
tentunya seperti yang saya sudah sampaikan, masing-masing pemerintah kota atau kabupaten itu mempunyai kebijaksanaan sendiri-sendiri, Pak. Tadi kalau Bapak sempat dengar, di Magelang itu sudah bulan Juni pun ini sudah boleh. Ya, karena di sana tidak ada PSBB, tidak ada PKM. Kalau di Jakarta PSBB, kalau di Semarang kita PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Ya. Nah, tetapi kalau untuk di Jogja, tentunya sampai hari ini memang belum ada kebijakan dari Pemkot Jogja untuk bisa menyelenggarakan acara. Tetapi sekali lagi yang saya sampaikan antara bulan kalau November sampai Desember, perkiraan kami itu sudah ada ketentuan yang jelas nanti, Pak. Karena kalau kita lihat sekarang wacana yang sudah muncul bulan Juni ini itu sudah mulai ya Pak. Kalau masyarakat mematuhi ketentuan pemerintah, kemudian COVID-19 ini sudah mulai bisa dikendalikan. Itu pada bulan Juni secara bertahap pemerintah akan mulai membuka beberapa tempat-tempat usaha ataupun jasa, tapi secara bertahap, Pak Parlin. Jadi kalau kepastiannya boleh atau tidak, memang kita harus menunggu peraturan dari pemerintah masing-masing setempat. Di Jakarta berbeda dengan di Semarang, di Jogja juga berbeda, tetapi sebagai contoh, di Magelang karena tidak ada PSBB, sudah tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat, maka sudah ada kegiatan wedding. Nah, untuk resepsi memang kalaupun nanti November itu bisa berjalan, tentunya tetap ada pembatasan, Pak Parlin. Pembatasan jumlah tamu, perkiraan yang sementara teman-teman Jakarta maupun di Jawa Tengah ini yaitu 50-60% kapasitas venue yang ada. Oke. Lalu Pak, satu lagi. Begitu Pak Parlin ya, semoga bisa menjawab. Sama satu lagi Pak. Ya Pak Parlin. Soal venue untuk resepsi, kan kemarin udah sempat booking tuh hotel. Kayaknya sampai sekarang masih tutup ya itu. Ada nggak Mahkota sendiri sudah punya daftar, khususnya ini omongin Kota Jogja, venue-venue yang bakal buka untuk mungkin di sekitaran bulan November atau Desember? Kalau bulan waktu dekat ini pun sudah ada, Pak. Nanti kami akan infokan ke Pak Parlin ya, Pak. Ya. Jadi ada beberapa hotel di Jogja yang sudah memberikan harga ataupun membuka, tapi memang tidak dalam waktu dekat ini. Tapi kalau November Desember, menurut perkiraan kami sudah ada, Pak. Iya. Sudah ada. Nanti kami akan share ke Pak Parlin ya, Pak, melalui Pak Andi atau nanti tim kami di Jogja. Ya, terima kasih, Pak. Begitu, Pak Parlin? Ya, terima kasih, Pak Parlin. Selamat malam dari Jakarta. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, karena waktunya, mungkin saya kasih kesempatan untuk Ivan terakhir. Masih ada ini, Ivan, terakhir yang ingin disampaikan? Enggak sih, harusnya terima kasih aja semua udah hadir malam ini, udah berpartisipasi di online dari Mahkota ini. Semoga semua yang ada di rumah sehat-sehat semua dan tetap semangat dan stay positif, tetap ya harus semangat. Oke, baik. Terima kasih Ivan sudah juga berkenan sharing bersama teman-teman semua, baik vendor maupun calon mempelai. Semoga apa yang sudah kita sampaikan malam ini bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman dan untuk calon mempelai bisa lebih optimis untuk tetap mempersiapkan hari bahagia nanti, tentunya berkoordinasi dengan vendor, dan karena waktunya sudah selesai, kami akhiri talkshow malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Ivan dari Axio Jakarta. Kita ketemu lagi di acara talkshow berikutnya. Selamat malam, salam sejahtera, tetap sehat dan sukacita selalu. Salam. Terima kasih. Thank you, Pak. Terima kasih. Ya, thank you.